Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 dalam mata kuliah kewirausahaan akan menjelaskan sedikit materi mengenai pasar dan pemasaran. Namun, sebelum itu izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri supaya lebih akrab. Di kelompok 4 ada siapa saja ya? Yang pertama ada Rafika Febi Andini Tuambanya. Yang kedua ada Cici Asri Pujokusuma. Dan yang ketiga adalah Anggi Syafitri dari Bentuk. Kami adalah mahasiswi aktif dari Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung ke materi penjelasannya. Seperti apa videonya? Selamat menyaksikan. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai materi pasar dan pemasaran oleh kelompok 4. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu apa-apa saja yang perlu dibahas dalam materi ini. Di sini ada 8 topik yang perlu dibahas. Yang pertama itu adalah pengertian pasar, yang kedua adalah segmentasi pasar, yang ketiga yaitu pengertian manajemen, yang keempat manajemen pemasaran, selanjutnya yang kelima yaitu perencanaan pemasaran, keenam adalah strategi pemasaran, ketujuh marketing mix, dan kedelapan pemasaran internasional. Ya baik, langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu pengertian pasar. Nah, pengertian pasar. Di sini kita akan melihat pengertian pasar dari dua sisi. Yang pertama itu dari segi bahasa dan yang kedua itu adalah dari segi istilah. Pertama kita lihat dulu yang dari segi bahasa. Ini dia kan. Nah, dari segi bahasa, pasar itu adalah tempat bertemunya antara penjual dan juga pembeli. Yang selanjutnya secara istilah, pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari barang dan jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Berarti pengertian pasar baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah itu memiliki kesamaan dalam definisi, ya kan? Dimana dalam pengertian pasar itu ada penjual, ada pembeli, kemudian selanjutnya ada barang dan jasa, selanjutnya ada harga keseimbangan dan jumlah barang ataupun jasa yang diperdagangkan. Nah, selanjutnya dalam ilmu ekonomi beberapa aspek-aspek mengenai pasar ini antara lain. Yang pertama, suatu pertemuan. Nah, kita tahu kalau di pasar ini berarti ramai kan? Berarti dengan adanya keramaian, berarti adanya suatu pertemuan antara individu dengan individu. Nah, yang selanjutnya orang yang menjual atau sering kita sebut dengan penjual, di mana penjual ini adalah orang yang memperdagangkan barangnya, baik barang maupun jasa, ya kan? Yang selanjutnya adalah orang yang membeli. Nah, orang yang membeli ini berarti individu yang melakukan transaksi pembelian terhadap si penjual dengan barang ataupun jasa tertentu, ya kan? Di mana kita contohnya membeli sesuatu karena berarti kita dikatakan adalah pembeli. Nah, yang selanjutnya adalah suatu barang ataupun jasa. Nah, di pasar harus terpenuhi salah satu aspeknya yaitu ada barang atau jasa, di mana
ada suatu yang diperjualbelikan atau ada suatu yang diperdagangkan, yaitu barang ataupun jasa tertentu, ya kan. Mungkin bisa kita lihat bermacam-macam barang ataupun bermacam-macam jasa yang diperjualbelikan, ya kan, yang diperdagangkan di pasar. Yang selanjutnya adalah adanya harga tertentu. Nah, maksudnya berarti sudah ada penjual, sudah ada pembeli, nah sudah ada barang atau jasa, lalu diberikan nilai terhadap barang atau jasa tertentu, diberikan harga supaya terjadilah dia nanti yang namanya transaksi. Dan harga itu harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu pihak penjual dan juga pihak pembeli. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Nah, kita lihat ya. Yang pertama kita lihat dia dari pengertiannya terlebih dahulu. Segmen pasar adalah strategi perusahaan yang bukan dilakukan semata-mata dengan membedakan produk atau bahkan menciptakan produk baru atau produk diversification, tetapi didasarkan atas perbedaan minat dan kebutuhan pasar. Nah, segmentasi pasar ini adalah bagian-bagian dari pasar yang dimana dia ini bukan berniat atau bermaksud untuk membedakan suatu produk dengan produk lain atau menciptakan produk dengan produk yang baru dengan produk yang sudah ada, bukan, tetapi dia ini salah satu tujuan untuk mengembangkan daripada si pasar tersebut, dimana dia itu didasarkan kepada perbedaan minat dan kebutuhan pasar, yang dimana kan setiap pembeli itu kan memiliki minat dan kebutuhan pasar yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan perbedaan tersebut maka si penjual akan melakukan segmen pasar, suatu strategi ya agar pasar itu bisa melakukan transaksinya itu seperti biasanya. Baik, yang selanjutnya itu adalah tahap segmentasi pasar. Nah, tahap segmentasi pasar ini terdiri atas 3 tahap. Yang pertama adalah survey stage, yang kedua adalah analysis stage, dan yang ketiga adalah profiling stage. Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama itu adalah survey stage. Nah, survey stage ini apa sih maksudnya? Maksudnya adalah tahap melakukan eksplorasi itu bisa melalui focus group discussion atau wawancara beberapa kelompok konsumen. Nah, jadi survey stage ini kita melakukan penelusuran atau pencarian dengan cara melakukan diskusi grup ataupun dengan wawancara beberapa kelompok konsumen. Nah, dari situ kita bisa tahu apa-apa sih yang diinginkan oleh konsumen. Pasti kan berbeda-beda setiap individu. Yang kedua yaitu analisis stage, di mana ini adalah tahap analisis terhadap informasi yang telah diperoleh melalui survei. Nah, jadi setelah kita melakukan survei, maka kita akan menganalisis hasil informasi-informasi yang telah kita peroleh. Yang terakhir tahapnya adalah profiling stage, di mana profiling stage ini adalah tahap mengidentifikasi profil masing-masing klaster yang terbentuk. Nah, setelah kita melakukan analisis dan setelah kita survei, maka yang selanjutnya adalah kita identifikasi. Kita identifikasi masing-masing konsumen itu minatnya apa, masing-masing konsumen itu kebutuhan pasarnya itu seperti apa. Nah, begitu. Nah, yang selanjutnya dari segmentasi pasar adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh segmentasi pasar sehingga segmentasi pasar tersebut bisa dikatakan baik. Nah, yang pertama itu adalah terjangkau atau accessible. Nah, terjangkau di sini maksudnya seperti apa? Nah, jadi terjangkau ini berarti segmen pasar itu dapat dicapai sehingga dapat dilayani secara efektif. Apa yang dilayani secara efektif? Ya konsumennya atau pembelinya gitu. Yang kedua adalah cukup luas atau substansial. Ini berarti dapat menguntungkan bila dilayani. Nah, berarti ketika kita
melayani seorang konsumen ataupun seorang pembeli, maka kita dapat keuntungan dari yang kita layani. Ya, banyak macam-macam keuntungan yang bisa kita peroleh ya. Mungkin bisa dari segi materi ataupun dari segi perasaan sendiri, ya kan, tentu ada perasaan bahagia ya kan ketika kita telah melayani konsumen itu dengan baik. Dan selanjutnya adalah dapat dilaksanakan atau actionable. Artinya semua program yang telah disusun untuk menarik dan melayani segmen pasar itu dapat berjalan se-efektif mungkin. Yang selanjutnya adalah bisa dibedakan atau differentiable. Segmen bisa dibedakan karakteristik dan mempunyai respon berbeda-beda terhadap tawaran program pemasaran. Nah, dengan adanya segmen pemasaran, segmentasi pasar itu bisa dikatakan berhasil ataupun bagus ketika bisa dibedakan karakteristiknya, ya kan, dengan melihat apa tadi yang berbeda. Itulah dia tadi yang berbeda itu minat maupun kebutuhan pasar daripada si konsumen atau si pembeli. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah pengertian pemasaran. Nah, pemasaran adalah aktivitas yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan manusia. Nah, berarti dari situ kita dapat bahwa pemasaran ini adalah suatu proses untuk melihat serta memberikan kebutuhan manusia tersebut. Atau pemasaran ini dapat diartikan sebagai meeting needs profitably. Artinya bagaimana perusahaan tersebut bisa melayani kebutuhan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi konsumen dan perusahaan. Nah, mungkin pemasaran ini sekarang sudah banyak contohnya ya kan, seperti pemasaran melalui media sosial. Nah, di mana pihak perusahaan ataupun pihak penjual melakukan promosi di media sosial, itu juga salah satu bentuk pemasaran ya kan, supaya konsumen ataupun pembeli tersebut merasa tertarik ya akan barang atau produk yang dijual oleh perusahaan tersebut. Baik, segitu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya. D. Manajemen pemasaran. Kata manajemen sering diartikan sebagai sebuah proses rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditentukan sebelumnya. Di dalam suatu perusahaan, manajemen mempunyai arti penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Menurut Kotler dan Armstrong menjelaskan, manajemen pemasaran ialah suatu upaya manusia untuk mencapai hasil pertukaran yang diinginkan dan membangun hubungan yang erat dengan konsumen dengan cara yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yang E, marketing plan atau rencana pemasaran. Marketing plan merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam melakukan asesmen terhadap kesempatan yang sebenarnya dimiliki oleh organisasi bisnis. Dalam marketing plan digambarkan secara garis besar tentang bagaimana melakukan penetrasi, meraih, serta melakukan perbaikan atas market position. Dengan demikian, marketing plan menjadi landasan penting bagi penyusunan operasi perusahaan. Adapun peranan perencana pemasaran lebih dari sekedar kemampuan organisasi untuk berproduksi barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan. Karena organisasi harus mengetahui bagaimana menyajikan tawaran yang lebih baik di pasar sasaran daripada pesaing. Konsumen dapat membeli dari berbagai sumber dengan kebutuhan, pilihan, dan keinginan yang selalu berubah. Sehingga organisasi harus selalu siap menghadapi segala perubahan tersebut dan terus-menerus meninjau dan memperbaiki penawarannya. Dapat diketahui bahwa peranan perencanaan pemasaran sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan mencapai tujuannya. Selanjutnya, macam-macam perencanaan pemasaran.
Dalam suatu perusahaan terdapat beberapa macam perencana pemasaran yaitu 1. Perencanaan pasar yang strategis. 2. Perencanaan strategis pemasaran perusahaan. Yang ketiga, perencanaan pemasaran yang strategis. Yang keempat, perencanaan pemasaran yang operasional. Dan yang kelima, perencanaan pemasaran produk baru. Selanjutnya F, strategi pemasaran. Strategi pemasaran juga diartikan sebagai serangkaian tujuan dan sasaran, kebijakan dan aturan yang memberi arah kepada usaha-usaha pemasaran perusahaan dari waktu ke waktu, pada masing-masing tingkatan dan acuan serta alokasinya, terutama sebagai tanggapan perusahaan dalam menghadapi lingkungan dan keadaan persaingan yang selalu berubah. Adapun tujuan dan manfaat strategi pemasaran. Tujuan pemasaran itu untuk mengubah orientasi falsafah manajemen pemasaran lain yang ternyata telah terbukti tidak berhasil mengatasi berbagai persoalan. Karena adanya perubahan dalam ciri-ciri pasar dewasa ini yang cenderung berkembang. Perubahan tersebut terjadi antara lain karena pertambahan jumlah penduduk, pertambahan daya beli, peningkatan dan meluasnya hubungan atau komunikasi, perkembangan teknologi, dan perubahan faktor lingkungan pasar lainnya. Menurut William J. Short, adapun fungsi pemasaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam bisnis yang terlibat dalam menggerakkan barang dan jasa dari produsen sampai ke tangan konsumen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai marketing mix dan pemasaran internasional. Nah, marketing mix ini disebut dengan bauran pemasaran yang merupakan salah satu kegiatan pemasaran yang sangat menentukan keberhasilan dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Dalam marketing mix terdapat variabel yang merupakan inti dari sistem pemasaran perusahaan, yakni adanya produk, adanya struktur harga, adanya kegiatan distribusi yang dapat menciptakan dan mendorong terciptanya pembeli. Konsep bauran pemasaran ini pertama kali dipopulerkan oleh Jerome McCarthy yang merumuskan 4P. 4P itu Product, Place, Promotion, Price. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas lebih dari satu negara. Berarti bukan hanya satu negara saja yang melakukan pemasaran ini, namun pemasaran internasional ini lebih dari satu negara. Pemasaran internasional juga merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka penyaluran ide, barang atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pemasaran internasional yaitu meningkatkan kompetensi para pengusaha, menciptakan kualitas produk yang lebih baik, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan selera masyarakat. Terima kasih.